Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya kedatangan barang dari Karawang. Katanya sih mesin tangki. Oh ya bener, mesin tangki ini. Tuh. Mesin tangki tipe TU26. Ini merek apa ya? Ini kalau nggak salah mereknya merek Cosmek. Ini kalau nggak Star ini Cosmek. Teki mesin Cosmek mereknya. Nih. Karbunya kayak karbu motor. Oh. Mirip karbu motor, karburator motor mirip ini kayak gini. Udah hancur banget ini guys. Businya nggak ada, kayaknya rongsokan, katanya punya ini rongsokan, katanya pengen hidupin lagi. Kalau water pumpnya sama mirip sama ini, persis sama bintang 5. Water pumpnya mirip sama bintang 5. Putarannya kayak gini bintang 5. Ininya juga sama, semuanya sama persis sama bintang 5. Kalau mesinnya ini mereknya merek Star atau Cosmek, sama lah. Star sama Cosmek sama kayak gini. Karbunya kayak gini sama juga. Oke, kita bongkar aja apanya yang rusak. Seperti biasa teman-teman, bukanya pakai kunci rakitan sendiri lah kayak gini. Ini bekas obeng lagi. Ini kunci T saya potong saya gini supaya enak masuk ke sininya nih. Nah, masuk ke ini, baut ini enak karena ini tipis. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau merek Star sama Cosmek itu kayak gini water pumpnya mirip sekali sama bintang 5. Sama lah, bukan mirip lagi, sama. Kalau dipakai di bintang 5 ini akur, dipakai di Cosmek akur, pakai di Tasco juga akur bisa. Kayaknya benar teman-teman, ini mesin udah lama nggak dipakai karena dia dibilang ini rongsokan, katanya pengen hidupin lagi. Kayaknya bener tuh, lubang ininya itu udah nutup tuh, ada apanya tuh udah nutup, udah lama banget ini nggak kepake. Lubang air apa, penyedotan airnya udah nutup lubangnya tuh, atau apa tuh dalamannya. Terus businya udah nggak ada, kabel businya udah putus-putus kayak gini, udah diganti sama kabel biasa. Terus selahan yang los, ini bener-bener rongsokan teman-teman. Selahan yang los, pasang kampas kebalik teman-teman. Ini bukan motor, ini mesin kecil tipe TU26. Kalau motor itu cc nya besar, ini cuma 50 cc paling paling gede ini 50 cc itu.
Jadi jangan dibalikin kayak gini kayak motor. Kalau dibalikin kayak gini nggak bakalan bener ini, bisa ngerusak kruk as, yang ngerusak semuanya lah, nggak bener ini. Pasang kampas kayak gini itu dibalikin ini masangnya, nggak nurutin tanda panah. Ini bener-bener rongsokan ini. Oke teman-teman, ternyata kayaknya pernya putus ini tuh. Pernya ini putus, per di dalamnya ada per, dia putus. Kenapa dia nggak bisa muter ngelos? Karena ini putus. Nah, putus, nggak bisa muter dia. Walaupun ditarik-tarik kayak gini dia nggak bisa muter, dia putus dalamnya, ini putus. Kita bongkar semua aja, kita pretelin, kita servis semua. Teman-teman bisa lihat apakah bener ini putus. Nah, ternyata patah teman-teman, pernya patah. Harusnya kan ada centolan kayak gini. Nah, centolan kayak gini, pengaitnya ini sebelahnya ini patah tuh, nggak ada. Sebelum buka kampas kita buka karbu dulu, karbunya kita lepasin. Seperti tadi yang udah saya bilang, karbu Cosmax Star itu kayak gini, mirip sekali sama motor, sama karburator motor. Tuh. Setelan anginnya, bukan setelan angin ya, setelan gasnya ada sebelah sini. Nah, ini setelan gas. Dia nggak pakai setelan angin, langsung setelan gas ini. Dan pembuangan bensinnya ada di sini. Dan dia ini nggak kelebihan bensinnya nggak ada arus balik bensin gitu. Cuman pemasukan aja, nggak ada pengeluaran bensin yang BBM kelebihan itu nggak ada kembalian lagi ke tangkinya. Beda lagi sama Tasco atau bintang 5. Kalau Tasco itu bintang 5 ada bensin lebihnya, terus balik lagi ke tangki bensinnya. Ini nggak ada, ini kayak motor lagi. Oke, kita buka aja kampasnya. Ini kebalik masangnya, bukan kebalik, sengaja dibalikin. Ini udah salah kaprah kayak gini. Seperti biasa, masukin kunci L. Nah, supaya mudah, nggak ikut berputar. Nah, ini kan begini teman-teman, posisi tadi kayak gini nih, harusnya ini jangan begini. Lihat tanda panahnya, tanda panahnya itu di atas. Nah, kayak gini, jangan dibalik. Emang enak kalau dibalik, itu emang enak, jadi dia langsung nyangkut. Ngan cuman ke mesinnya itu cepat rusak teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai membalikin ini kampas, ini salah kaprah. Emang kalau dia muter itu kan muternya ke sini nih, ke lawan arah jarum jam. Dia itu langsung buka gini, dan itu macet. Jadi nggak ada
nggak ada speleng lah. Kalau airnya nutup itu dia mati. Nah kalau begini dia mengimbang, dia cuma nyerempet ke ini, ke mangkoknya kayak gini. Kalau kayak gini dibalikin itu mentok. Begitu mau dia membuka kampasnya itu langsung mentok sama ini, sama mangkok, kek gitu. Jadi kalau airnya nutup itu dia langsung mati, cepat rusak kena mesin. Jangan suka membalikin ini. Ini udah setelan pabriknya kayak gini. Tanda panahnya ada, huruf-hurufnya ada di atas, masangnya jangan dibalikin, itu salah kaprah. Oke teman-teman, kalau pengen enak teman-teman tinggal buka aja pernya. Per ini nih kena bensin irit, kena kampas irit, kena mesin awet. Nah perinya aja dibuka, dipegarin gitu supaya megar, ada kerenggangan di sini, direnggangin nih. Nah supaya kayak gini tuh renggang. Jangan dibalik, itu salah kaprah. Kalau dibuka mah kena bensin irit, kena kampas irit. Terus ya maksudnya kampas irit itu nggak cepet aus lah. Terus kena mesin awet. Jangan dibalik kayak gini, ini udah salah kaprah. Oke. Seal engkolnya basah teman-teman. Ini udah bocor. Ini. Makanya dia udah jadi rongsokan, nggak dihidupin lagi. Ini bocor. Kita ganti sealnya. Ini udah saya pasang sealnya. Tuh. Kelihatannya seal sebelah magnet itu masih bagus teman-teman. Jadi kita coba aja dulu, jangan ganti dulu lah, kita coba hidupin dulu, jangan ganti dulu. Ini kita pasang aja dulu, hidup apa enggak. Kalau nggak hidup ini kita ganti ininya nih, sealnya yang sebelah magnet kita pasang aja dulu lah. Maaf teman-teman, videonya saya potong-potong karena kalau nggak dipotong-potong durasinya itu bisa mencapai 1,5 jam lah, 1 jam lebih, 1,5 jam. Kita ambil yang penting-pentingnya aja lah supaya teman-teman paham. Perlu ke teman-teman ketahui, ini kan karburator Cosmec atau Star. Bisa juga teman-teman pasang karburator ini, cuman teman-teman harus beli manifolnya. Nah manipol ini, karena kalau dipasang ke sini ini nggak akur, nggak sama. Jadi teman-teman harus beli manipolnya ini, beli lagi manipolnya, manipol khusus karburator ini, karburator Tasco lah atau bintang 5. Harus beli lagi manipolnya ini. Nah manipol ini karena ini khusus buat ini karburator Cosmec, jadi dia masuk ke lubang ini. Kalau ini enggak, cuma di baut aja. Kalau teman-teman pengen menggantinya bisa pakai ini, cuman saya sarankan ya lebih baik yang ini. Nah yang bawahnya ini yang kayak motor ini enggak ribet, nggak ada setelan anginnya, cuman setelan gas doang ini. Kalau yang ini itu
ribet. Ada di jarumnya, ini jarum skep harus disetel, terus telan anginnya harus disetel, terus dalamannya itu plastik packing plastiknya itu mudah sekali mudah sekali rusak lah. Cuman ya bisa diakalin juga sih. Ya sarankan buat teman-teman enakan pakai karburator ini. Ini cuma nyetel gas doang ini. Cuman karburator ini penyakitnya ada di sini. Ini suka pembuangan bensin ini. Pembuangan bensin ini suka suka gejeh. Itu gejeh supaya rembes. Suka rembes ininya nih di bawah sini. Tinggal dibersihin aja sama teman-teman supaya rembes bensinnya itu enggak keluar. Oke, makasih. Ini teman-teman perselah ini yang tadi patah ini di sini dalam sini. Nah, supaya agak awet buat teman-teman, pernya ini dibakar aja semua supaya bajanya itu agak berkurang lah, supaya agak lentur gitu. Ini kan keras. Nah, supaya agak lentur ini bakar aja semua. Jadi ini patahannya sambil dibakar kita diiniin lagi, bikin lagi centolan kayak gini kaitannya. Nah, pengaitnya kita bikin lagi, bakar aja semua, jadi supaya lebih lentur gitu, nggak keras kayak gini. Kalau keras itu sering patah. Sama ini kayak selahan tasko juga sama. Kalau pengen lentur itu nggak mudah patah, bakar aja semua supaya bajanya agak berkurang itu, karena itu sangat nggak ini sangat keras, nggak lentur. Bajanya itu kalau dibegokin itu mudah patah. Supaya nggak mudah patah, jadi bakar semua. Nah, teman-teman di kompor gas aja lah, nggak usah dibakar sama las karbit. Yang mudah-mudah aja pakai kompor gas bakarnya. Supaya bajanya itu bukan hilang namanya, berkurang lah. Jadi nggak terlalu keras gitu, agak lentur. Nah, bentuk pernya kayak gini teman-teman. Nah, yang satu ke atas, yang satu lagi cekup kayak gini tuh, melengkung kayak gini teman-teman. Jadi dia ngait kayak gini, ada pengaitnya. Yang satunya lagi kayak gini tuh, ini bagian atas nih, yang centolan ini bagian atas. Oke, kita pasang. Aduh, gak kelihatan ya. Nah, ini yang ngaitnya itu masuk ke sini. Nah, masuk. Kita masukin. Ya agak dipaksa lah. Ini kan cuma diakalin. Beda sama per bawahnya. Itu enak, buatan pabrik. Ini kan buatan sendiri. Kita paksa aja masuknya. Oke teman-teman, ini udah oke lagi. Kita pasang. Nah, ini dalamannya karburator Cosmec atau Star kayak gini teman-teman. Ini pelampungnya, ini jarum skepnya. Nah, nanti pelampung nekan ke sini, supaya enggak enggak banjir lah. Nah, ini tekanannya, ini tekanan bensin, tekanan jarum skep. Kayak gini teman-teman dalamannya tuh, karburator Cosmec atau Star kayak gini. Sama, Cosmec sama Star itu sama, karburatornya kayak gini. Sekarang kita pasang karbonya teman-teman. Jangan lupa sealnya ya teman-teman. Nah, ini seal karet seal, ini tipis bulat kayak gini. Nah, ini posisinya di dalam sini. Nah, dalam sini supaya nggak ada kompresi yang keluar, nggak ada bocor lah, nggak ada kebocoran dari sini, dari manifolnya. Nah, ini posisi kayak gini teman-teman.
Oh ya, perlu saya informasikan juga buat teman-teman yang pakai tangki semprot, kalau memakai oli samping atau oli 2 tak itu jangan banyak-banyak, cukup setengah tutup yang per liter. Jangan ya, kalau saran toko itu saya tahu itu suruhnya itu 3 tutup. Jadi, tapi kalau saran saya itu cukup setengah tutup aja. Pertama kita ngirit sama oli sampingnya. Kedua-dua itu di sininya itu apa? Cepat kebakar ya, cepat kebakarnya BBM itu. Kalau 3 tutup itu kayak gini, ngerak teman-teman di dalamnya tuh. Di kepala shakernya. Tuh, banyak keraknya ini. Ini kurang bagus. Jadi saya sarankan yang 1 liter itu cukup setengah tutup. Setengah tutup ya oli samping lah, oli 2 tak itu. Jangan 2 atau jangan 1 atau lebih, cukup setengah. Saya jamin bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena mesin 2 tak, mesin tangki ini nyalanya paling lama itu 1 jam. Setelah 1 jam itu berhenti. Karena air yang ada di dalam tangki itu habis. Kalau nyemprot di sawah paling lama itu 1 jam. Udah berhenti, dia dingin lagi. Dan gasnya itu kayak kalau buatan saya itu kalau servisan saya nggak pernah pol, di bawah setengah gas. Jadi kalau nyala mesin di bawah setengah gas itu nggak usah banyak-banyak oli sampingnya. Kalau banyak-banyak kayak gini ngerak dalamnya itu, kepala shakernya ngerak. Oke. Saya tekankan sekali lagi, jangan samakan mesin tangki ini sama mesin motor. Karena ini pengapiannya kecil, cc-nya kecil. Kalau mesin motor itu beda. Contohnya racking lah. Dia pakai spool, pakai CDI, pakai kiprok, pakai apa? Coil lah. Jadi pengapiannya gede. Kalau ini enggak, cuman coil aja pengapian kecil. Jadi kalau kebanyakan oli samping itu enggak kebakar oli sampingnya. Satu kali lagi saya tekankan, ini pengapiannya hanya mengandalkan coil sama magnet, beda lagi sama motor. Jadi jangan samakan ini sama motor. Contohnya air racking lah. Air racking itu oli sampingnya itu emang boros, karena dia untuk RPM tinggi dan larinya kencang, cc-nya gede. Terus ya cc-nya gede lah, terus ini buat tarikannya kuat, itu air racking. Beda lagi sama ini hanya untuk menarik air. Jadi pengapiannya hanya mengandalkan coil, pengapiannya kecil. Jadi saya sarankan pakai oli sampingnya itu cukup setengah tutup. Contoh. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Saya biasa memakai oli ini 2 tak merek Castrol. Nah, cukup setengah tutup ini aja. Nah, ini setengah tutup ini cukup setengahnya, jangan penuh. Kalau penuh itu kebanyakan dia nggak kebakar. Jadi terlalu ngerak di itunya, di kepala shakernya ngerak, cepat ngerak. Nanti dia lama-lama udah semakin tebal dia mentok. Sama itu dudukan busi. Jadi saya sarankan cukup setengah. Yang 1 liter BBM itu cukup setengah ini. Ini mereknya Castrol. Setengahnya aja. Saya jamin lah. Nggak bakalan macet. Nggak bakalan macet, saya jamin ini. Walaupun setengah gas lebih, nggak bakalan macet. Karena ini udah saya praktekkan sejak pertama kali saya punya. Memang kalau saran toko itu 3 tutup ini itu sangat-sangat kelebihan dan pemborosan. Nah, buat para petani supaya kita mengirit pengeluaran, cukup setengah tutup aja. Setengah tutup ini. Yang 1 liter BBM itu olinya setengah tutup ini merek Castrol ini. Oke, terima kasih. Itu kalau mau memakai saran saya. Kalau enggak ya terserah lah. Saya cuma menyarankan doang. Karena saya tahu semua petani itu pengeluarannya pengen mengirit, hasilnya pengen memuaskan. Kayak gitu. Jadi kalau kita pengen mengirit ya
silahkan ikuti saran saya. Yang 1 liter BBM itu cukup setengah tutup oli kastrol 2 tak lah, kayak gitu. Terima kasih. Buat teman-teman, saya sarankan ini pakai cangklong, jangan pakai kabel kayak gini. Karena kalau pakai kabel kayak gini, kalau keguyur air itu suka koslet, dia mati mesinnya, susah hidup laginya. Kalau nggak kering, pakai cangklong juga, yang keguyur itu, yang kesiram air itu sama, suka mati. Apalagi yang kayak gini nggak pakai cangklong. Ya saya sarankan pakai cangklong supaya enak. Oke teman-teman, sekarang jarum skep. Nah, posisi jarum ini terlalu irit teman-teman. Kalau bisa ya turun sedikit lah. Jadi jarumnya dinaikkan, terus ini sepinya itu turunin satu langkah aja. Ini terlalu irit, ini paling atas ini terlalu irit, ya susah hidupnya dia. Oke teman-teman, kita saatnya uji coba. Karena ini selangnya nggak dibawa sama yang punya, nggak tahu hilang tahu kenapa. Jadi saya pakai ini aja dulu sementara, kayak gini. Nah, selang kayak gini. Ini hanya buat uji coba aja, hidup apa enggaknya. Oke teman-teman, kita tes nyala apa enggak, kita tes. Oke. Mantap teman-teman. Oke, udah nyala. Nah, ini mati karena nggak ada ininya, bensinnya ini. Oke teman-teman, udah nyala. Durasinya kepanjangan. Oke, itulah video dari saya. Kalau mau lihat video selanjutnya, silahkan like dan subscribe channel saya, Kepuh Channel. Jangan lupa silahkan nyalakan loncengnya. Terus kalau mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya gimana, namanya manusia nggak sempurna. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau servis sendiri, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab sesuai ilmu yang saya punya. Terima kasih. Wassalam, Kepuh Channel.